akan ada sekitar 5.000 penonton tim nasional Indonesia, supporter tim nasional Indonesia yang akan datang. Kami selalu ditemani bukan hanya di dalam lapangan, akan tetapi di saat sesi latihan, di saat keberangkatan kami, kedatangan kami, dan gelaran Piala Asia U23 akan mulai diselenggarakan pada tanggal 15 April 2024. Laga pembuka akan tersaji antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Qatar U23. Pada pertandingan ini nanti akan diselenggarakan di Stadion Jasim bin Hamad, sebuah stadion yang tidak terlalu besar, kapasitas hanya 15.000 penonton, akan tetapi punya fasilitas mewah dan megah, dan yang pasti adalah sesuai standar FIFA tentunya. Dan pengalaman tim nasional Indonesia bermain di stadion ini terjadi terakhir update saat tim nasional Indonesia senior menghadapi tim nasional Australia, dan di situ beberapa pemain yang ikut dalam tim nasional U23 ini sudah merasakan bagaimana rumput dari stadion dan suara dukungan dari supporter tim nasional Indonesia yang waktu itu datang, sehingga ya sebagian besar pemain tim nasional Indonesia U23 ini tidak kaget ketika menghadapi laga pembukaan nanti. Kita tidak membicarakan tentang lebih jauh mengenai stadion yang satu ini, akan tetapi lebih jauh dari itu saya mencoba mengamati sisi lain dari sepak bola, yaitu pemain ke-12 atau yang kita namakan supporter ya. Peran dari supporter atau pemain ke-12 baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawal, mendampingi tim nasional Indonesia U23 menuju Qatar ya, dan nanti saat berlaga di pertandingan-pertandingan sangat penting sekali ya. Menarik untuk kita diskusikan ketika ada pertanyaan bagaimana atau apa saja peran dari supporter, netizen, pecinta sepak bola Indonesia dalam mendukung tim nasional Indonesia U23 ini. Sekali lagi menarik untuk didiskusikan. Yang pertama, pada gelaran atau pertandingan melawan Qatar U23 nanti, Stadion Jasim bin Hamad yang kapasitasnya hanya 15.000 penonton, akan tetapi dilansir dari detik.com akan ada sekitar 5.000 penonton tim nasional Indonesia, supporter tim nasional Indonesia yang akan datang langsung ke stadion. Jadi bisa kita bayangkan dari kapasitas 15.000 penonton itu, sepertiga dari penonton itu adalah orang-orang Indonesia yang pasti akan menggunakan atribut merah putih, bendera, sepandu, atau bisa jadi koreo-koreo yang lain yang nanti akan bisa menarik, menjadi pemandangan menarik, dan yang pasti akan menjadi spirit, semangat tersendiri bagi tim nasional Indonesia U23 dalam melakoni laga perdana ini. Itu adalah dukungan nyata yang diberikan supporter atau pemain ke-12 saat Indonesia melawan Qatar nanti. Dukungan yang lain ya, dukungan yang kedua, saya amati bahwa supporter timnas itu tidak hanya mendukung saat laga pertandingan, akan tetapi selalu mengikuti update dari semua informasi atau semua kegiatan dari tim nasional Indonesia. Dalam hal ini tim nasional Indonesia U23, bagaimana saat tim nasional Indonesia mau berangkat ke Qatar ya, terus kemudian saat datang di Qatar, saat sesi latihan selalu muncul supporter Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia yang menyapa para pemain timnas, dan ini sebuah fenomena yang saya pikir jarang terjadi. Ya, bahkan pengalaman ini didapatkan
pemain-pemain keturunan seperti Tom Haye, Jay Itzes, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun mengatakan hal yang sama, bahwa orang-orang Indonesia dikenal dengan keramahannya, apalagi mengenai supporter tim nasional Indonesia. Kami selalu ditemani bukan hanya di dalam lapangan, akan tetapi di saat sesi latihan, di saat keberangkatan kami, kedatangan kami, dan ini menjadikan sesuatu yang luar biasa, pemandangan baru bagi saya. Itu yang dikatakan beberapa pemain keturunan, dan saya pikir ini adalah kultur yang baik, ya, kultur yang bagus, yang bisa memberikan motivasi. Dan itu sebenarnya salah satu kelebihan juga bagi para pemain, ya, tentunya, atau bagi nilai tawar untuk pemain keturunan datang menjadi WNI di kemudian hari, karena beberapa pemain masuk dalam pantauan Sintayong dan PSSI untuk bisa di WNI-kan, dan salah satu bentuk nilai daya tawar adalah kehadiran supporter yang sangat banyak, fanbase supporter tim nasional Indonesia yang sangat besar, dan yang pasti sangat hangat, antusias dalam membela tim nasional Indonesia, mensupport, mendukung tim nasional Indonesia, khususnya tim nasional Indonesia U23 ini. Dukungan supporter sekali lagi tidak hanya saat berada di lapangan. Kita bisa melihat bagaimana dilemanya waktu beberapa pemain atau sebagian besar pemain tidak diizinkan oleh Liga 1 atau klub-klub Liga 1, bagaimana banyak sekali netizen yang teriak, ya, bagaimana yang mengharapkan bahwa Liga 1 itu dibuat gol akhirnya adalah timnas, akan tetapi memang problematikanya kan banyak, sehingga ada banyak pertimbangan, dan yang pasti timnas atau supporter timnas tidak mau tahu, ya. Yang penting ini timnas berlaga, pemain harus dapat, pemain harus bisa bermain untuk timnas, ya. Klub harusnya mengalah dan sebagainya. Gerakan yang masif itu kemudian menjadikan PSSI mengadakan rapat luar biasa, ya, rapat dadaan, sehingga memutuskan Liga 1 untuk diberhentikan atau diliburkan sementara, sehingga Sintayong dapat memilih pemain-pemain yang diinginkan dan semua klub bisa mengizinkan. Kalau tidak ada peran supporter yang luar biasa, suara netizen melalui medsosnya, Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya, saya pikir gerakan ini juga, ya, bisa jadi akan diabaikan oleh PSSI. Akan tetapi kita lihat netizen sangat luar biasa mendukung, mendampingi setiap kebijakan PSSI, sehingga diputuskan Liga 1 berhenti dan semua bersatu untuk tim nasional Indonesia U23. Hal yang menarik lagi adalah faktor Sintayong, ya. Sebagian besar supporter tim nasional Indonesia menginginkan Sintayong stay melatih tim nasional Indonesia, bahkan tidak sedikit, ya, atau sangat banyak yang menginginkan bahwa Sintayong harus dikontrak dalam jangka panjang guna mempermulus pengembangan sepak bola Indonesia, utamanya adalah tim nasional Indonesia. Dan gerakan ini sangat masif sekali, dan saya yakin Pak Erick Thohir mendengar ini sebagai ketua PSSI. Dan yang paling krusial adalah dalam beberapa hal terakhir Sintayong digoda oleh beberapa negara, digoda oleh beberapa klub untuk bisa melatih, ya, di sana, akan tetapi dengan dukungan supporter, dukungan masyarakat Indonesia, Sintayong hatinya masih di tim nasional Indonesia, dan hari ini siap melatih tim nasional Indonesia U23 dan mengantarkan ke 8 besar atau bahkan 4 besar. Peran pemain ke-12 atau supporter tim nasional Indonesia dalam mengawal Sintayong ini juga sangat penting. Dan saya pikir
di luar kontrak, nilai material dan sebagainya, Sintayong happy berada di Indonesia. Kita tahu bagaimana reaksi penonton setelah tim nasional Indonesia bertanding. Entah itu menang, entah itu kalah dan sebagainya, maka selalu ada teriakan Sintayong, Sintayong, Sintayong dan seterusnya. Ini menandakan bahwa kecintaan supporter tim nasional Indonesia terhadap pelatih yang satu ini sangat tinggi. Karena memang ya dalam perjalanannya kita ketahui ada banyak prestasi yang sudah dihadirkan Sintayong, meskipun saya bisa katakan Sintayong belum pernah mengangkat piala untuk tim nasional Indonesia, akan tetapi progres itu nyata. Progres itu nyata. Jadi itulah beberapa hal yang sudah diperankan pemain ke-12 atau supporter tim nasional Indonesia dalam rangka mendukung tim nasional Indonesia U23 berlaga di Piala Asia U23 mulai tanggal 15 April nanti. Jadi supporter punya peran yang sangat penting dan di situ harus bisa dirasakan oleh semuanya, terutama tim nasional Indonesia. Ayo bermain optimal, percaya diri dan keluarkan semua kemampuan terbaik demi merah putih. Dan ya, saya yakin PSSI juga akan selalu memberikan ruang bagi netizen atau supporter tim nasional Indonesia untuk terus berpendapat, beropini, yang menjadikan satu ruang itu nanti jadi salah satu pertimbangan dan pengambilan kebijakan terkait dengan tim nasional Indonesia, pemain yang dinaturalisasi atau aspek-aspek lain seperti kebijakan-kebijakan di Liga 1. Yang pasti kita nantikan pertandingan perdana antara tim nasional Indonesia melawan Qatar, dan 5.000 penonton siap menghadiri stadion dan jutaan mata akan tertuju pada layar kaca dan menyaksikan secara live antara Indonesia melawan Qatar, dan media sosial siap untuk dilambungkan exposure-nya karena memang kita semua cinta sepak bola, kita semua cinta tim nasional Indonesia dan menantikan bagaimana tim nasional Indonesia akan berkiprah di gelaran Piala Asia U23. Keyakinan lolos itu ada, harapan itu ada, maka Sintayong harus bisa mengambil momen ini. Pemain timnas Indonesia yang sudah disaring menjadi 23 pemain, ayo, kalian adalah anak bangsa yang menjadi wakil dari cabang sepak bola, dan ini energinya harus bisa dioptimalkan guna memberikan yang terbaik untuk merah putih, untuk persepak bolaan tim nasional Indonesia. Dan yang pasti terakhir ada 4 negara Asia Tenggara yang lolos Piala Asia U23 ini: Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Timnas Indonesia harus bisa menunjukkan bahwa tim nasional Indonesia lebih baik dari beberapa negara Asia Tenggara tersebut, ya. Dan menarik untuk kita lihat kiprahnya seperti pada saat tim nasional Indonesia lolos ke 16 besar, dan itu menjadi prestasi yang sangat baik dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kita akan update nanti saat ada isu, berita, news terbaru, dan yang pasti kita semua mengawal tim nasional Indonesia dalam gelaran Piala Asia U23 ini bersama saya, Setia Uban. Thanks for watching.